Sejak ditetapkannya status darurat COVID-19 oleh pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu, perkembangan pandemi virus ini terjadi hampir di setiap daerah. Dampak yang ditimbulkan pun dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, terutama di sektor perekonomian masyarakat. Pemberitaan kini tidak hanya seputar masalah kesehatan akibat corona, melainkan berita seperti PHK massal banyak menghiasi beranda kabar terkini. Dilansir dari situs resmi kompas.com, kasus pekerja yang ter-PHK dan dirumahkan di Indonesia dari berbagai sektor sudah menyentuh angka 1,9 juta orang. Hal ini membuat Menteri Tenaga Kerja Indonesia menjadi resah. Ida Fauziah berharap kepada para pengusaha untuk memilih opsi merumahkan pekerja, bukan mem-PHK secara permanen. Data per kemarin ya, memang ada kenaikan yang cukup signifikan. Jadi memang ada peningkatan. Saya sih tetap berharap angkanya tidak terus bertambah. Kalau dilihat dari angkanya ini bisa kita lihat memang pekerja kita yang dirumahkan itu hampir 90%. Sementara yang di PHK memang lebih kecil. Itu yang selalu kita mintakan kepada teman-teman pengusaha. Benar-benar PHK itu menjadi alternatif terakhir, jalan terakhir. Di samping itu, bagi warga yang bergerak di sektor usaha mikro kecil dan menengah, mengeluhkan penurunan omset hingga kehilangan penghasilan kesehariannya. Di Kota Kediri misalnya, sejumlah pelaku UMKM mengeluhkan dampak dari pandemi ini. Jual nasi, ya penjualannya menurun 50% ke bawah. Gak enak 50%, wis banyak. Hal senada juga disampaikan oleh Rondika yang merasakan penurunan omset usaha laundrynya. Ya mas, semua faktor ya, terutama saya juga karena kebanyakan kan orang di rumah, jadi semua aktivitas dikerjakan sendiri, jadi menurun juga untuk yang laundry juga menurun. Ya hampir 50%. Menyikapi hal ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan sejumlah dana bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak wabah virus COVID-19 ini. Saya tadi pagi sudah mendapatkan laporan dari Pak Menko PMK mengenai PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT, dana desa sudah berjalan, tetapi saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima akan semakin baik. Saya minta minggu ini sudah semuanya bisa diterima. Program bantuan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat meliputi kebijakan mengenai penerima manfaat dari program Keluarga Harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima dengan total anggaran 37,4 triliun rupiah. Kartu sembako diberikan kepada 20 juta penerima, per orang diberikan sebanyak Rp200.000 per bulannya dan total sebanyak 43,6 triliun rupiah anggaran yang digunakan. Kartu prakerja yang sudah disampaikan sebanyak 5,6 juta orang berupa insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 yang akan disampaikan selama 4 bulan. Anggaran yang disiapkan sebesar 20 triliun rupiah. Pembebasan tarif listrik 450 volt ampere dan diskon tarif listrik untuk 900 volt ampere. Anggaran yang disiapkan sebesar 3,5 triliun rupiah. Di samping itu, pemerintah daerah juga tidak tinggal diam. Penyaluran bantuan sosial dengan memanfaatkan APBD juga dilakukan. Di Kota Kediri, pemerintah menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako yang terdiri dari beras premium sebanyak 10 kg dan masker. Selain itu juga diberikan uang tunai sebesar Rp200.000 yang disalurkan dalam bentuk kartu sahabat yang nantinya bisa dicairkan melalui bank yang ditunjuk. Bantuan ini akan diberikan setiap bulan selama 3 bulan ke depan. Sebanyak total 23.840 KK tercatat sebagai penerima tahap pertama program bantuan yang memanfaatkan jasa Abang Becak untuk menyalurkan. Yoga YM Media menginformasikan untuk Anda. Apakah menurut kalian video ini bermanfaat? Jika iya,
Jangan lupa sukai, komentari, dan bagikan ya.